Seorang anak di dalam perahu sekoci melempar sebuah dus bermassa 5,3 kg ke air pada arah horizontal dengan kecepatan 10 meter per sekon. Hitunglah kecepatan perahu sesaat sesudahnya dengan mengasumsikan bahwa perahu dalam keadaan diam pada awalnya. Massa anak itu adalah 24 kg dan massa perahu adalah 30 kg. Abaikan gaya tahanan air. Untuk soal ini kita gunakan rumus hukum kekekalan momentum. P awal sama dengan P akhir. Pertama-tama, kita bagi sistem menjadi dua sistem. Sistem pertama merupakan perahu termasuk anak di dalamnya, dan dus. Dari soal kita sama-sama mengetahui bahwa kedua sistem ini, untuk P awal, V-nya sama-sama 0, sehingga P awal 0. Karena rumus momentum adalah M kali V. V-nya 0, P-nya sama dengan 0 juga. Untuk momentum akhir, kita tulis yang diketahui dari soal. M1 massa anak dan perahu 24 kg ditambah 35 kg untuk sistem pertama. 59 kg. Massa sistem kedua atau dus sama dengan 5,3 kg. Dengan kecepatan 10 meter per sekon. Dengan dilemparkan massa dus sama dengan 5,3 kg. Sementara massa sistem kedua atau massa dus sama dengan 5,3 kg yang dilemparkan dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan dari perahu saat melemparkan dos. Di sini 0 tulis untuk momentum akhirnya M1 kali V1 aksen ditambah M2 kali V2 aksen. V1 aksen sama dengan minus M2 V2 aksen per M1 sama dengan, masukkan nilainya, V1 aksen. M minus M2 5,3 kg dikali 10 meter per sekon dibagi M1 59 kg. Hasilnya 0,8 minus 0,898 meter per sekon. Arah minus menandakan bahwa arah perahu berlawanan arah dengan arah dus yang dilemparkannya. Sebuah inti atom yang awalnya bergerak dengan kecepatan 320 meter per sekon memancarkan sebuah partikel alfa ke arah yang searah kecepatannya sendiri. Dan inti atom yang tersisa kemudian bergerak lebih lambat dengan kecepatan 280 meter per sekon. Jika partikel alfa memiliki massa 4U dan inti atom semula memiliki massa 222U, berapakah kecepatan partikel alfa saat dipancarkan? Keluarkan rumusnya. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan persamaan hukum kekekalan momentum, yakni P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Pertama-tama, perhatikan soalnya. Pertama-tama kita tulis rumusnya. Rumus di sana kita tulis langsung. Rumus momentum adalah M kali V. M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, yakni kecepatan sebelum pelepasan atau pemancaran partikel alfa dari inti atom, yakni 320 meter per sekon. Kemudian M1 tambah M2-nya, yakni massa awal sistem, yakni 222
22U. M1 adalah massa, di sini M1-nya kita tulis sebagai massa inti atom setelah memancarkan partikel alfa. Ini tidak tertulis di soal, tapi kita ketahui bahwa inti atom awalnya atau semula memiliki massa 222 dan melepaskan partikel alfa dengan massa 4U. Berarti M1-nya atau massa inti atom setelah melepaskan partikel alfa adalah 222U dikurang 4U sama dengan 218U. Sementara itu V1 aksen sama dengan 280 meter per sekon. M2-nya atau massa partikel alfa 4U dan V2 aksen ini yang ditanyakan. Berapa? Jadi, kita tulis lagi rumusnya. V2 aksen sama dengan M1 tambah M2 kali V dikurang M1 V1 aksen per M2. Masukkan nilainya. M1 V1 yang ini sama dengan 222U, yaitu massa awal sistem sebelum terjadi pelepasan partikel, dikali kecepatannya 320 meter per sekon dikurang massa inti atom setelah melepaskan partikel alfa 218U dikali kecepatannya 280 meter per sekon dibagi massa partikel alfa 4U sama dengan 7104U meter per sekon dikurang 61040U meter per sekon dibagi 4U. Hasilnya 2500 meter per sekon. Ini hasil akhirnya. Bermassa 22 gram melesat dengan kecepatan 240 meter per sekon menembus masuk sebuah balok kayu bermassa 2 kg dan keluar dari balok itu dengan kecepatan 150 meter per sekon. Jika balok tersebut diam pada suatu permukaan licin tanpa gesekan ketika peluru mengenainya, berapa cepat balok bergerak ketika peluru menembus keluar darinya? Jadi kita tulis ini ketahui pertama adalah massa peluru. Peluru kita tetapkan sebagai sistem pertama. M1 sama dengan 22 gram. Bergerak dengan kecepatan V1 240 meter per sekon. Balok kayu, massa kayunya sama dengan, atau sistem kedua 2 kg. Dan kecepatan peluru setelah menembus balok, berarti ini adalah V1 aksen. 150 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah V2 aksen atau kecepatan balok setelah ditembus oleh peluru atau kecepatan balok ditembus oleh peluru. Penyelesaiannya kita tulis rumus kekekalan momentum. Penyelesaiannya kita tulis rumus kekekalan momentum P awal sama dengan P akhir. M1 kali V1 tambah M2 dikali V2 sama dengan M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Di sini V2-nya 0 karena baloknya diam. Jadi tinggal M1 V1. M1 V1 ini 0 karena V2-nya 0. M1 V1 aksen tambah M2 V2 aksen. Yang ditanyakan adalah V2 aksen. V2 aksen sama dengan M1 V1 aksen dikurang M1 kali V1
per M2 sama dengan M1 nya masukkan nilainya 22 gram. Oh ternyata beda, berarti dikali 22 dikali 10 minus 3 kilogram. Kali 10 minus 3 karena mau diubah ke kilogram, kali 240 meter per sekon dikurang M1 22 kali 10 minus 3. Oh ini bisa disederhanakan, tulisnya aja langsung, sama dengan M1 dikali V1 aksen dikurang V1 per M2. Tulis lanjutannya di sini. Sama dengan masukkan nilainya 22 kali 10 minus 3 kg dikurang dikali V1 240 meter per sekon dikurang 150 meter per sekon per M2 nya 2 kg sama dengan 22 kali 10 minus 3 kg dikali berapa itu? 240 dikurang 150 kurang kali 90 meter per sekon bagi 2 kg, hasilnya itu sama dengan 990 kali 10 minus 3 meter per sekon atau 0,99 meter per sekon.